Hello, good afternoon, Farah. Good afternoon, Miss Vivi. How are you? I'm good, thank you. How about you, Miss? Excellent, very good. Okay, Farah, before we start, thank you very much for your coming to this class today. Before we start our meeting in this afternoon, would you please introduce yourself? Okay. Hello, everybody. My name is Ferawati. You can call me Vera. I'm graduated from Polytechnic Tonga Equator in 2017. And now I'm working at BCA Pontianak as a customer service officer. Okay, maybe Farah, you can share your experience in the bank before we start our meeting. Okay, I'm working first at BPR Prima Multimakmur in 2013 until 2018. And then I'm working at BCA 2018 until now, and as a customer service officer. Okay, thank you, Farah, for your introductions. Thank you very much for your coming today. And then, Vera, terima kasih banyak ya atas kehadirannya hari ini. Karena Vera sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk adik-adik kelas. Jadi, kita akan, mata kuliah ini adalah Banking and Finance Operational Communication. Nah, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu, topik apa saja yang akan kita bicarakan di hari ini. Baik. Ya. Izin share screen dulu ya. Nah, topik hari ini itu adalah tentang peran customer service. Nah, mata kuliah ini adalah Banking and Finance Operational Communication pada mahasiswa semester 5. Nah, karena mereka nanti ada role play, jadi untuk pengantar agar mereka bisa mempunyai gambaran apa sih peranan dari seorang customer service, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang customer service, kemudian pengetahuan apa yang harus mereka miliki tentang customer service. Nah, untuk itu kami menghadirkan Vera yang merupakan alumni Politeknik Tonga Equator dan juga sekaligus saat ini mempunyai aktivitas di salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu ada Bank Sentral Asia yang penempatannya kebetulan di Pontianak. Kami mengundang Vera atau Kak Vera untuk hadir di dalam kelas ini untuk berbagi pengalaman Kak Vera tentang perannya selama ini sebagai seorang customer service. Nah, jadi mungkin rekan mahasiswa, jadi saya akan tampilkan terlebih dahulu. Ini adalah profil dari narasumber kita siang ini, yaitu Ferawati. Ya, kalian bisa menghubunginya ke nomor yang di sini kalau nanti memang ada pertanyaan ya. Karena alumni Politeknik Tonga Equator itu semua welcome kepada adik kelasnya untuk bertanya. Dan juga mungkin bisa follow Instagramnya untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh Vera, karena saat ini kita tidak bisa lepas dari namanya dunia media sosial ya. Nah, Vera sendiri sudah mumpuni di dalam pekerjaannya, yaitu beliau sudah mempunyai pengalaman di PT BPR Prima Multimakmur sejak tahun 2013 hingga 2018, dan di PT Bank Sentral Asia Tbk sejak 2018 hingga saat ini. Nah, jabatan beliau adalah beliau pernah menjadi teller back office dari tahun 2013 hingga 2017, dan ketika lulus studi yang bersangkutan sudah menjadi head teller, dan karena ada peluang pekerjaan yang lebih menantang, sehingga beliau mencoba itu menjadi customer service officer di PT Bank Sentral Asia. Nah, ini adalah topik yang akan kita bicarakan di siang ini untuk memberikan arahan kepada adik-adik kelas, yaitu adalah peran Customer Service Officer atau yang dikenal dengan istilah CSO. Di dalam pertemuan ke-10 ini, topiknya apa saja, yaitu adalah sikap dasar dari seorang Customer Service Officer itu apa. Nah, untuk detailnya kan nanti kan Vera akan jelaskan. Yang kedua itu adalah persiapan awal seorang Customer Service Officer itu harus apa. Jadi kalau nanti mungkin Vera bisa berbagi sedikit ya, karena Vera pernah dilibatkan di dalam role play semester sebelumnya, mungkin Vera bisa berbagi sedikit kepada adik kelas. Nanti kalau Zoom meeting, kalau kita role play secara virtual, apa saja sih yang bisa kita siapkan? Mungkin tips triknya itu bisa Vera bagi-bagi dikit ya, karena Vera termasuk tim yang akan menguji kepada adik-adik kelas kalian. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke yang lebih dalam, yaitu adalah transaksi apa sih yang paling umum, yang paling sering dilakukan di customer service. Nah, di sini kita sudah membagi menjadi 4 topik,
yaitu adalah pembukaan rekening. Jadi bagaimana seorang nasabah pada saat seseorang mulai menjadi seorang nasabah, dia itu harus buka rekening terlebih dahulu. Nah, prosedurnya itu ketentuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, lalu hal-hal umum yang mungkin ditanyakan oleh seorang nasabah itu kurang lebih seperti apa. Nah, bagaimana mungkin greetings kita terhadap si nasabah dan sebagainya. Nah, ini akan diajarkan oleh Cik Vera berbagi. Yang kedua, itu adalah topiknya tentang ganti kartu. Nah, kartu itu bisa saja mungkin karena masa berlakunya sudah expired, ya, atau mungkin karena ya zaman sekarang orang sering menghilangkan barang ya, atau mungkin kartu tersebut rusak karena saking banyaknya kartu yang dimiliki ditaruh di dompet jadi rusak ya. Nah, yang ketiga adalah kita sekarang sudah zamannya teknologi, bagaimana keuangan juga sudah dialihkan untuk dilakukan secara digital, maka di BCA sendiri juga menyediakan namanya aplikasi namanya BCA Mobile ataupun juga Klik BCA untuk internet bankingnya. Nah, bagaimana prosedur pendaftaran? Ya, langkah-langkahnya secara umum itu seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah penanganan kasus yang dialami oleh nasabah itu apa aja. Nah, itu topik yang akan kita bicarakan tentang peran seorang customer service. Nah, untuk tempat dan waktunya saya persilakan kepada Cik Vera memimpin acara kita siang ini. Tempat dan waktunya saya persilakan. Terima kasih, Miss Vivi, untuk hari ini sempat diundang ya untuk sharing mengenai customer service officer. Untuk yang pertama ini, Vera akan bahas mengenai sikap dasar seorang CSO ya sebagai customer service officer. Yang pertama itu adalah integritas. Bagaimana kita bisa menjaga integritas yang kita miliki ya, itu berarti benar-benar dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga termasuk juga data rahasia nasabah ya, bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mengandung fraud. Fraud itu adalah sebuah kecurangan. Itulah yang Vera jaga dari saat Vera mulai bekerja di BPR Prima Multimakmur, itu juga kan merupakan bank perkreditan rakyat. Dari situ Vera juga sudah melatih bagaimana cara menjaga integritas ya. Yang namanya kita kerja di bank itu kan memegang banyak sekali data. Dan apakah boleh data itu kita berikan kepada orang yang tidak berhak? Orang yang tidak berhak seperti apa? Misalnya bukan pemilik rekeningnya. Itu kan tidak boleh. Jadi memang integritas dan menjaga data rahasia nasabah itu adalah hal yang paling penting yang harus kita punya saat kita menjadi bagian dari sebuah bank. Baik itu teller, CSO, marketing, semua hal pada saat kita bekerja di bank, integritas dan menjaga data rahasia nasabah ini adalah hal yang wajib kita miliki. Kemudian poin ketiga itu adalah ramah. Ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita datang ke bank, ya apalagi ke CSO misalnya untuk pembukaan rekening, pada saat kamu disambut dengan tidak ramah, misalnya biasa aja, seperti contoh gitu. Selamat siang, selamat datang di BCA, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Itu merupakan sebuah ketidakramahan di mana kita ya biasa aja gitu. Padahal ekspektasinya kita, apalagi di Bank BCA ya, itu kan sangat tinggi nih, di mana setiap pelayanannya itu sangat memuaskan. Nah, itu juga yang harus kita jaga pada saat kita berhasil menjadi seorang CSO. Bagaimana cara kita menyambut nasabah, bagaimana cara kita ngobrol dengan nasabah, bagaimana pada saat sambilan kita ngobrol, rupanya sudah ada informasi-informasi yang telah kita butuhkan untuk pembukaan rekening. Namun nasabah tidak merasa itu adalah sebuah wawancara atau interview untuk mendapatkan data tersebut. Nasabah yang mengalir aja, bagaimana kita bisa membuat nasabah tersebut ya tidak merasa, aduh aku ditanyain ini, aku harus jawab ini. Kadang kan pasti ada nasabah yang nanya, wah emang data ini buat apa? Gitu. Kalau dia tidak merasa enjoy, dia akan tanya seperti itu. Tapi kalau kita ramah dan kita mampu membawa nasabah itu berbicara ngobrol yang seperti biasa padahal mengandung informasi yang kita butuhkan, itulah poin yang kita paling bisa kita kita dapatkan ya. Jadi kita itu kalau di CSO BCA sendiri, kami tidak pernah boleh terlihat seperti mewawancarai seorang nasabah. Karena tentu nasabah juga akan merasa risih kalau kita tanyanya seperti seorang wawancara. Namun kalau kita bisa mengajak dia ngobrol ya, kemudian dia bisa mengucapkan sendiri, bisa dia sibuknya sekarang apa, kemudian tinggal di mana, itu akan menjadi nilai plus juga. Kemudian berpenampilan menarik. Yang namanya kita kerja di bank, kita harus menjaga penampilan kita, ya baik itu misalnya kita make up, ya kemudian
pakaiannya seperti apa, rapi, ya itu juga harus kita jaga. Kalau kami di BCA Pontianak, kami selalu menggunakan make up yang full ya istilahnya, dari bedak, ini alis ya, kemudian ada juga menggunakan lipstick ya, walaupun kita menggunakan masker, itu semua tetap kita jaga. Dan rambut, kalau kita memiliki rambut yang panjang, kita wajib untuk mencepol rambut tersebut. Kita cepolnya itu seperti cepol pramugari. Kalau misalnya untuk kelas-kelas yang sebelumnya itu sudah pernah saya ajarin gimana cara melakukan cepol rambut. Itu juga memang wajib kita lakukan sebagai seorang CSO. Jadi penampilan kita akan rapi dan rambut tidak akan mengganggu pekerjaan kita. Kemudian memberikan solusi sesuai kebutuhan nasabah. Yang namanya nasabah kalau sudah datang ke bank pasti memiliki masalah. Ya, mereka ingin melakukan pembukaan rekening, mereka ingin kartunya bisa pakai lagi, mereka pengen punya aplikasi yang bisa bantu mereka untuk tetap melakukan aktivitas perbankan walaupun dari rumah. Di saat kita wawancara apa yang nasabah butuhkan, kita sudah harus bisa tahu nasabah ini maunya apa sih. Nah, kita harus bisa memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Apalagi kita bisa memberikan solusi lebih dari yang dibutuhkan. Tentu nasabah akan merasa wah BCA nih nggak hanya memberikan solusi yang tepat nih, tapi juga bisa memberikan solusi lainnya. Nah, seperti itu. Karena kami sangat menjaga pelayanan dari customer service, teller, maupun dari hal-hal kecil seperti dari mulai dari satpam, ya OB. Mereka tetap kami ajarin sehingga apapun yang nasabah rasakan di BCA itu adalah memang puas gitu. Puas dari layanan, puas dari sapaan, semua itu sangat memuaskan untuk nasabah. Itulah yang kami jaga sampai saat ini. Oke, kemudian kita boleh next ya. Nah, kita akan bahas mengenai transaksi ya yang akan dilakukan, yang paling sering deh dan paling umum dilakukan di customer service. Yang pertama itu adalah pembukaan rekening. Pembukaan rekening ini bisa untuk WNA dan juga WNI. WNA adalah warga negara asing dan WNI adalah warga negara Indonesia. Untuk saat ini, untuk khusus warga negara Indonesia, itu harus menggunakan KTP elektronik atau EKTP. Jadi sekarang untuk perbankan itu tidak bisa menggunakan SIM lagi, hanya bisa menggunakan KTP elektronik. Kalaupun misalnya tiba-tiba KTP elektroniknya belum jadi, biasanya bisa kita gunakan biodata atau KTP sementara yang berupa kertas, plus dengan kartu keluarga asli. Itu juga masih bisa diperbolehkan. Namun kalau misalnya dia WNI tapi dia nggak punya KTP, punyanya paspor, itu juga belum bisa. Harus menggunakan KTP elektronik. Berbeda bagi khusus WNA. Kalau WNA, dia boleh menggunakan paspor plus KITAS atau kartu izin tinggal sementara yang dia lampirkan pada saat pembukaan rekening. Jadi kalau misalnya WNA juga nggak masalah, bisa buka rekening BCA. Kemudian kalau untuk pembukaan rekening saat ini, kami tidak lagi menggunakan formulir yang kita isi manual ya, tulis tangan, ataupun kita centang-centang. Jadi sekarang kita isinya menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini ya standar memuat hal-hal yang seperti sudah tercantum di sini, yaitu nama sesuai KTP, alamat sesuai dengan KTP. Jadi data yang di KTP itu sudah wajib kita input ke dalam aplikasi. Dari tanggal lahir, pendidikan terakhir. Nah, seperti pendidikan terakhir ini, kita bisa sambilan tanya dengan, misalnya dengan, ya nggak terlalu interview lah ya, biasanya kalau untuk Vera pribadi, Vera akan langsung kayak ngobrol sambil nulis untuk pada pertama kali dia datang. Langsung Vera akan data dia. Terakhir kuliah di mana, kalau misalnya kan kita menyesuaikan dengan umur juga ya, kalau misalnya umurnya kisaran tahun 2000, atau 2000 lebih kan otomatis biasanya mereka masih masa-masa sekolah ataupun kuliah. Tapi kalau misalnya dia sudah misalnya kayak Vera nih 95 atau misalnya dia sudah 97 atau 99 misalnya, itu kan biasanya adalah periode di saat kita masih kuliah. Jadi boleh langsung ditanyain aja gitu. Untuk saat ini sibuknya apa nih, kuliah kah? Atau misalnya sekarang sudah bekerja atau usaha. Nanti dia kan sebut nih misalnya, oh saat ini saya sedang usaha. Usahanya di mana lah sekarang? Oh, usahanya di Kota Baru. Oh, di sana tuh usahanya bergerak bidang apa? Nah, hal-hal pertanyaan seperti ini udah langsung mencakup untuk poin seperti sumber penghasilan, kemudian pekerjaan, itu udah otomatis bisa kita isi dari sebuah pertanyaan yang kita ajukan. Jadi itu nggak benar-benar kayak boleh dibantu nama ibu kandung, pekerjaan saat ini apa?
sumber penghasilannya saat ini apa? Enggak. Kalau dari sumber penghasilan ini kan sudah bisa mencakup dari pekerjaan. Kalau dia memang memiliki usaha, berarti sumber penghasilannya adalah hasil usaha. Jadi biasanya udah kami nggak tanyain lagi nih mengenai sumber penghasilan. Kemudian kalau nama ibu kandung ya tetap kita tanyain langsung dengan nasabahnya. Kalau alamat domisili biasanya kita pancing nih gitu. Kalau alamat yang sesuai KTP, masih tinggal nggak di alamat sesuai KTP-nya? Oh enggak, sekarang udah pindah. Oh pindah kemana sekarang ini? Oh sekarang saya pindahnya di Sungai Jawi. Oh gitu Sungai Jawi, boleh saya minta alamatnya yang di Sungai Jawi? Nah, langsung kita masukin juga ke dalam alamat domisili. Namun jika nasabah mengaku alamat masih sesuai dengan KTP, berarti kita juga langsung lengkapi alamat domisilinya sesuai dengan KTP. Kemudian range penghasilan per tahun. Kalau untuk penghasilan kadang kan suka nasabah kayak, ngapain sih tanya-tanya untuk penghasilan? Nah biasanya itu juga kita pancing. Misalnya kita pancingnya kalau per tahun kan dia susah nih ngitungnya. Aduh kira-kira per tahun berapa gitu kan. Biasanya langsung kita bagiin aja. Kalau kayak di aplikasi kami dia udah ada range misalnya 0 sampai 50 juta. Kemudian 50 juta sampai dengan 250 juta. Untuk nasabah seperti pelajar mahasiswa, itu kan otomatis mereka belum memiliki penghasilan pribadi. Jadi kita akan langsung memilih 0 sampai 50 juta. Namun untuk kayak pengusaha, kita bisa nanyain seperti, kira-kira untuk penghasilan kotornya per bulan kisaran berapa ya? Nah, kalau untuk range yang 50 sampai 250 kan udah kisaran per bulan kisaran 4 juta lebih nih. Nah, pada saat dia menjawab itu udah kita bisa langsung masukin range-nya. Jadi kita langsung bisa ya mengolah sendirilah data itu dari data mentah yang kita terima dari nasabah, kita olah dulu, baru kita ketikkan di dalam aplikasi ini. Kemudian yang terakhir adalah jenis rekening yang dibuka. Nah, untuk jenis rekening ini, Vera bisa sarankan kalian untuk lebih menghafal ya, ataupun mengingat mengenai jenis-jenis rekening yang ada di BCA. Jadi pada saat nasabah datang, bilangnya mau untuk nabung, mau bilangnya untuk transaksi, dan mau yang limitnya besar, kalian sudah bisa langsung menggolongkan dan memberikan penjelasan mengenai produk yang bisa mereka buka. Ya, kita next, C. Oke, nah ini adalah info mengenai tahapan BCA. Info ini sendiri Vera dapatkan itu dari aplikasinya BCA juga, namanya eBranch BCA. eBranch ini adalah aplikasi pengganti slip. Jadi eBranch ini bisa untuk setoran, tarikan ya untuk transaksi detailer maupun pembukaan rekening. Jadi pengisian data untuk pembukaan rekening. Nah, info ini Vera dapatkan juga dari eBranch. Jadi di sini tuh ada lengkap banget ya, mulai dari tentang produk, ketentuan maupun jenis kartunya. Ini ketentuan buka rekening BCA bisa kalian lihat kalau dia tuh punya saldo minimum rata-rata per bulan sebesar 100.000 ya. Setoran awal pertamanya juga minimal 500.000. Jadi kalau misalnya nasabah bilang, tapi saya bawanya cuma 50.000 nih, bagaimana? Apakah saya masih bisa memiliki rekening BCA? Nah, jangan khawatir, kita juga punya produk lain yang setoran awalnya lebih murah. Kalau ini, tahapan BCA ini yang paling umumnya dibuka sama nasabah, karena kartunya sendiri memiliki 3 limit. Nanti ketentuan-ketentuan sama tentang produknya bisa kalian baca sendiri ya. Boleh download aplikasinya, kemudian pilih pembukaan rekening, kemudian pilih info produknya. Kita next yang jenis kartu. Nah, di sini kalau untuk tahapan BCA, dia punya 3 jenis kartu, yaitu Blue, Gold, dan Platinum. Masing-masing memiliki limit tarik tunai. Kalau untuk tarik tunai kebetulan sama semua nih 10 juta. Namun untuk setoran tunai, transfer sesama BCA ke bank lain, kemudian limit transaksi debit, biaya admin, dan biaya cetak kartu, itu semuanya beda-beda, tergantung dengan limit. Blue adalah limit yang kecil, Gold itu yang di tengahnya, Platinum itu yang gedenya. Kalau untuk limit yang BCA sendiri itu semua kalau menurut Vera sih udah cukup gede ya. Jadi kalau untuk nasabah yang kayak pengusaha butuh limit yang lebih besar, kita bisa lebih menyarankannya menggunakan tahapan BCA. Karena kalau untuk limit yang kartu ekspresi sendiri itu limitnya lebih kecil dibandingkan limit tahapan. Kemudian di sini paling Vera mau infoin aja, biaya admin per bulan itu juga harus kalian ingat ya. Jadi misalnya nasabah mau bukanya yang Gold nih, biaya admin per bulannya berapa? Kalian bisa langsung kasih tahu ke nasabahnya. Oh, biaya admin per bulan itu 17.000. Nanti pertama kali akan dikenakan biaya cetak kartu sebesar 15.000. Biaya 15.000 ini dipotongnya hanya sekali untuk biaya kartu aja, sama setiap kali kita melakukan penggantian kartu. Nah, ini juga masuk ke
transaksi berikutnya mengenai penggantian kartu. Jadi penggantian kartu itu ada beberapa hal yang alasan penggantian kartunya itu dikenakan biaya. Nah, biayanya itu tergantung dari jenis rekening ini, jenis kartu yang telah mereka pilih. Biaya kartu itu nggak selalu potong, yang selalu potong tiap bulan itu adalah biaya admin per bulan. Dan untuk tahapan sendiri, karena tadi saldo minimalnya itu adalah 100.000, jika saldo rata-rata per bulan nasabah di bawah 100.000, dia dikenakan admin tambahan lagi sebesar 5.000. Jadi lebih mendetail sih ke penjelasan produknya, sehingga suatu saat nasabah itu pakai, dan kemudian misal saldonya di bawah 100.000, ya dia udah tahu konsekuensinya adalah admin bulanan tetap jalan, plus admin tambahan 5.000. Jadi penjelasannya benar-benar harus lengkap banget pada saat pembukaan rekening. Jadi nasabah nggak akan komplain nih ke depannya, kok kemarin nggak dijelasin sih, gitu. Ada potongan biaya apa lagi nih? Kok kemarin taunya cuma 15.000, taunya cuma 17.000. Nah, itu sih kita menghindari terjadinya hal-hal seperti itu. Oke. Dan kartu sendiri itu juga selain Mastercard itu ada yang GPN ya sekarang ya, Gerbang Pembayaran Nasional. Gerbang Pembayaran Nasional itu berlaku domestik aja, hanya khusus di Indonesia aja, sedangkan yang Mastercard ini bisa dipakai di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi di luar negeri walaupun nggak punya bank BCA, tapi di ATM sana ada logonya Mastercard, kamu bisa belanja, gesek, itu tanpa dikenakan biaya, serta kamu bisa narik ATM di sana dengan mata uang di sana, namun dikenakan biaya selisih kurs kurang lebih 25.000. Seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, ini yang mengenai ekspresi dengan setoran pertama yang lebih murah hanya 50.000 serta biaya admin bulanan yang lebih murah 7.500. Biasanya kebanyakan ekspresi ini dipakai oleh anak-anak muda, ya di mana mereka nggak pengen punya buku yang ribet ataupun mereka pengennya yang adminnya murah, ya setoran pertamanya juga murah. Kita bisa menyarankan nasabah tersebut untuk membuka rekening tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi ini juga nggak berlaku hanya khusus anak muda aja ya, tapi semua usia tetap bisa melakukan pembukaan rekening ekspresi. Namun kalau untuk khusus WNA itu adalah pembukaan rekening tahapan. Di sini juga kita bisa cek limitnya sendiri ya. Kalau ini masih Vera dapatkan sama itu dari eBrands tentang produknya seperti apa, dia tetap bisa menggunakan BCA Mobile dan juga BCA. Kemudian ketentuan umumnya ya, nasabah adalah perorangan WNI, tetap menggunakan KTP. Kemudian saldo endap atau saldo ditahan itu sebesar 10.000. Jadi lebih murah dibandingkan tahapan yang tadi itu 50.000. Administrasi bulanan 7.500. Nah, ini yang Vera bilang, limitnya itu lebih kecil daripada limit tahapannya. Karena untuk penarikannya hanya bisa 7 juta aja, sedangkan tahapan itu 10 juta. Kemudian limit transfer sesama BCA itu 25 juta, ke bank lain itu 10 juta. Jadi di bawah limit yang tahapan blue. Namun ya ada kekurangan ada kelebihan ya, karena kelebihannya itu adminnya lebih murah 7.500. Dan tahapan ekspresi ini tidak dilengkapi dengan buku. Kalau misalnya lupa deh kalian semester 5 apakah masih menggunakan kartu mahasiswa yang dari BCA, karena kalau ada itulah jenis ekspresi. Jenis ekspresi ini kartunya bisa kita cetak, jadi istilahnya random, bisa gambar ya, gambar yang kayak kartu mahasiswa, itu pernah banget Poltek kerjasama dengan BCA, jadi di ATM ini udah langsung dicetak, ada foto kalian dan NIM kalian serta nomor virtual account-nya. Kemudian juga ada beberapa jenis gambar-gambar yang bisa dipilih dari rekening tahapan ekspresi. Karena ekspresi ini gambarnya ya bisa kita pilih lah gambarnya. Kalau tahapan itu kan hanya ada biru, kuning, sama yang hitam. Jadi lebih fleksibel sih. Kalau ini biaya kartunya aja agak mahal 25.000. Tapi ya kan nggak dipotong setiap hari, nggak dipotong setiap bulan. Hanya pada saat pertama kali buka rekening, sama setiap kali kita melakukan ganti kartu. Oke, boleh next. Nah, kita sekarang bahas mengenai ganti kartu, baik itu hilang, rusak, upgrade, dan lain-lainnya. Untuk pada saat nasabah pertama kali datang dan bilangnya ingin ganti kartu, kita sudah harus, boleh kita tanyain sama nasabahnya, ada membawa KTP. Kalau untuk kartu yang hilang, kita tidak perlu tanyakan lagi ATM-nya ada di bawah, enggak. Karena yang namanya hilang otomatis nggak punya ATM-nya. Tapi kalau dia tahapan, kamu boleh tanyain, ada bawa bukunya sekalian. Terus kalau misalnya dia jawabnya enggak, ya nggak masalah juga. Karena untuk saat ini, BCA itu punya standar di mana pada saat pembukaan rekening, kita itu sudah melakukan capture atau foto wajah, kemudian KTP, serta tanda tangan. Jadi pada saat nasabah tidak membawa buku, itu juga udah nggak masalah.
Karena buku itu yang namanya kita juga punya rekening tahapan ekspresi yang tanpa buku. Jadi otomatis sekarang buku itu tidak menjadi masalah lagi kalau tidak dibawa. Yang penting dia tetap membawa KTP. Kalau misalnya tiba-tiba nggak bawa KTP gimana? Ya kalau untuk di BCA saat ini sih kita case by case ya. Kalau memang misalnya datanya lengkap di BCA serta sudah punya capture wajah, itu biasanya tetap kita bantu. Tapi lain hal kalau KTP-nya hilang. Kalau KTP-nya hilang beserta dengan buku ataupun ATM-nya, itu wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Namun kalau misalnya masih bisa menunjukkan KTP ataupun buku yang masih ada kepemilikannya, itu nggak masalah, kita bantu dulu. Jadi kita bantu dulu sambil info ke nasabahnya, nanti sambil diurus KTP-nya. Jadi pada saat next datang, misalnya kartunya hilang lagi, itu sudah membawa KTP elektronik yang baru. Nah, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah verifikasi data nasabah. Yang namanya nasabah datang nih, misalnya Miss Vivi datang nih gitu, mau ganti kartu. Bagaimana kita meyakini bahwa dia mau mengganti kartu itu milik dia, bukan milik orang lain. Nah, itu yang harus kita gali. Bagaimana kita melakukan verifikasi data kepada Miss Vivi. Misalnya Miss Vivi bawanya KTP nih, nah kita bisa langsung nanya, oh KTP-nya hilang ya, untuk rekeningnya kemarin rekening apa, tahapan, ekspresi. Nah, dia bisa langsung jawab, oh ATM saya warna kuning tuh. Nah, berarti otomatis itu adalah rekening tahapan kartunya gold. Oke, kemarin hilangnya di daerah mana nih? Oh, di daerah sini. Oh, begitu. Mohon maaf atas kendalanya. Nanti saya akan bantu gantikan kartu yang baru dan bisa langsung digunakan. Nah, ini yang biasanya agak sulit diketahui sama nanti yang pas role play ya. Kalau saat ini bisa langsung Vera infoin. Jadi pada saat role play kalian nggak salah-salah lagi. Untuk ganti kartu ya, baik hilang, rusak, ataupun upgrade, pada saat kita melakukan penggantian kartu, itu otomatis kartunya bisa langsung digunakan. Jadi nggak ada namanya kita nunggu 1 kali 24 jam, atau besok baru bisa dipakai, atau 2 hari lagi baru bisa dipakai, itu enggak. Jadi pada saat penggantian kartu, hari itu juga bisa langsung digunakan. Namun itu kalau di BCA ya, karena di BCA kita prosesnya seperti itu, lebih cepat. Jadi pada saat ganti kartu, kartu lamanya tidak perlu diblokir karena otomatis tidak akan bisa tersambung lagi, dan datanya langsung pindah ke kartu baru dan bisa langsung digunakan. Itu begitu simple dan sangat memudahkan nasabah banget nih. Itu juga info yang jangan sampai salah gitu, kalian kasih tahu ke nasabah ya. Kadang suka ada yang bilang, oh 2 hari lagi baru bisa dipakai, besok deh baru bisa dipakai. Nah, jadi kita verifikasi data nasabah, ganti kartu, dan bisa langsung digunakan. Oke, kita next lagi. Yang berikutnya adalah pendaftaran BCA Mobile atau Klik BCA. Pendaftaran BCA Mobile ini kan memang aplikasi yang memudahkan nih biar kita bisa banking from home. Nah, tentunya kalau pendaftaran ya sama ganti kartu tadi sebenarnya sudah bisa dilakukan di mesin. Untuk BCA sendiri kita sudah punya namanya mesin CS Digital ya untuk penggantian kartu serta mesin e-service yang bisa daftarkan BCA Mobile ya. Jadi pendaftaran BCA Mobile ini didaftarkan untuk pengecekan saldo plus untuk transaksi transfer. Kita bisa melakukan pendaftaran melalui mesin. Namun ini Vera penjelasan kalau di counter dulu ya. Jadi dia bawanya sama, itu KTP dan juga ATM. Kemudian hal yang kita lakukan itu sama juga, karena dia sekarang itu kan berarti sudah punya rekening BCA. Kita hanya memastikan bahwa nasabah yang datang dan melakukan pendaftaran fasilitas itu adalah nasabahnya sendiri. Jadi kita verifikasi data nasabah, kemudian infoin nasabah untuk melakukan download aplikasinya biar bisa langsung kita ajarin juga ya. Jadi pada saat nasabah sudah download kita bisa langsung mau saya bantu untuk proses pendaftaran via handphone. Jadi langsung kita bantu daftarin melalui handphonenya nasabah. Pastikan juga nasabah itu pada saat melakukan pendaftaran memiliki pulsa. Kadang kan pada saat pengiriman verifikasi pertama itu menggunakan kiriman SMS dan juga ada yang menggunakan kode OTP. Nah, untuk pendaftaran ini bisa kalian coba nanti ya kalau kalian udah ada rekening BCA, itu biasanya kalau pertama kali kita coba, kita pilih menu MBCA. Kemudian kalau pendaftaran pertama kali itu langsung kita scroll paling bawah, ketentuan, accept yang kanan. Kemudian kita masukin nomor kartu ATM. Nah, jadi kita juga bisa infoin ke nasabah nih pada saat pembukaan rekening ataupun pas ganti kartu ataupun daftar BCA Mobile. Untuk saat ini kan penipuan itu lagi marak-maraknya nih. Nah, biasanya itu penipuan suka meminta nomor kartu ATM.
Kalau untuk seperti itu bisa langsung kalian infoin nomor kartu ATM itu bersifat rahasia, jangan diberitahukan pada orang lain. Namun pada saat pendaftaran saat ini kan memang kita pengen daftarin untuk banking nih, jadi otomatis kita masukin 14 digit nomor kartu yang ada di kartu tersebut, 16 digitnya. Masukin, kemudian udah kirim SMS, kemudian nanti kita akan disuruh membuat kode akses ya. Kode akses itu adalah kode awal untuk membuka aplikasi, terdiri dari huruf dan angka, alfanumerik. Kemudian kalau udah dia minta PIN MBCA itu sama dengan PIN ATM. Nah, kemudian akan muncul nih menu-menunya, ada M-Info, M-Transfer ya, ada M-Payment, M-Commerce, setor tarik, QR, kemudian M-Admin serta aktivasi BCA keyboard. Itu menu-menu yang sangat oke banget nih kalau misalnya kalian punya rekening BCA dan kalian tuh pengennya banking from home. Jadi kita bisa untuk bayar listrik ya, isi pulsa, transaksi tanpa kartu, cardless itu juga bisa banget. Cardless itu berfungsi untuk kita setarik di ATM tanpa menggunakan kartu, sehingga penggunaan kartu kita, kadang kan ada suka nih nasabah bilang, dulu kemarin habis tarik, kemudian ATM-nya ketinggalan, uangnya diambil, ATM-nya nggak diambil nih. Nah, kita bisa infoin nasabah juga untuk menggunakan BCA Mobile dengan menu yang cardless. Nanti boleh kalian pelajari ya, jadi sewaktu-waktu misalnya kami role play, kemudian kami pengen bilang seperti itu, kalian udah bisa jelasin, cardless ini seperti apa fungsinya. Jadi kasih penjelasan sedikit yang mengenai cardless ya. Jadi di cardless itu kita bisa langsung pilih menunya, ada setor, tarik, ataupun cabang. Di situ cabang itu biasa digunakan pada saat kalian datang ke counter teller ya, mau melakukan transaksi tapi nggak bawa ATM. Nah, jangan khawatir, kita bisa menggunakan aplikasi BCA Mobile. Kemudian nanti bisa kalian masukin PIN, nanti akan keluar kode transaksi. Jadi pada saat di teller, kalian akan diminta masukin nomor handphone plus kode yang keluar dari aplikasi ini. Kemudian setor dan tarik itu berlaku di ATM. Jadi misalnya kita mau narik uang nih, tapi nggak ke bawah, ATM-nya cuma bawa handphone, nggak masalah. Kita tinggal masuk banking, kemudian pilih cardless, pilih yang tarik misalnya. Pas tarik itu udah langsung keluar nominalnya. Kalian mau nominal berapa? Bisa kalian pilih, saya 100.000 nih, pengen tariknya, pilih 100.000, tekan PIN, kemudian akan keluar kode aktivasi. Di ATM BCA ada menu transaksi tanpa kartu atau cardless transaction. Bisa kalian pilih, masukin juga nomor handphone plus kode yang keluar dari aplikasi. Kalian masukin, mesinnya terbuka, langsung uangnya keluar. Sama juga fungsinya pada saat kalian setor tunai. Jadi di ATM itu nggak menggunakan kartu dan nggak menekan PIN, hanya menekan nomor handphone dan juga kode dari aplikasi itu. Nah, kalau ini untuk yang M-Info nih, bisa kalian cek saldo, mutasi, kalian punya rekening deposito, atau kalian punya rekening reksadana ya, RDN, kalian bisa melakukan pengecekan di situ. Kalian hanya perlu menekan PIN, kemudian akan keluar nomor rekening kalian berapa, saldo kalian berapa. Jadi memang banyak banget fungsinya. Nah, kalau M-Transfer ini masih agak sedikit membingungkan nih buat nasabah, karena di situ kalau kalian lihat ya, M-Transfer bawahnya itu kan ada tulisan daftar transfer tuh yang agak hitam itu. Kemudian bawahnya antar rekening antar bank, kemudian baru transfer. Nah, kalau untuk transfer sendiri, itu pertama kalinya, misalnya kita baru pakai ini aplikasinya. Pada saat kita ingin melakukan transfer, itu harus memasukkan nomor rekening tujuan terlebih dahulu. Jadi itu seperti kita bikin list penerima transfernya itu siapa. Misalnya nih, Vera mau transfer ke Miss Vivi. Vera akan masukin ke bagian antar rekening, karena sesama rekening BCA. Vera akan masukin nomor rekeningnya, tapi kan ada 3, apakah masukin 3-3-nya? Enggak. Kalau memang cuma 1 nomor yang mau kita daftarin, ya masukin aja. Tapi kalau misalnya ada 10 orang nih yang mau didaftarin, bisa kita kirim 3, baru 1. Jadi sekali kirim ini bisa untuk 3 rekening. Masukin, terus send, keluar, tekan PIN ATM, nanti dia akan keluar nih otomatis namanya siapa. Misalnya Vera transfer ke Miss Vivi, keluarnya nomor rekening Miss Vivi sekian-sekian. Begitu di send, nanti dia keluar nih namanya Vivi gitu. Nah, pada saat itu kita langsung centang. Udah kita centang, otomatis dia udah terbikin nih list atas nama Miss Vivi di dalam rekeningnya Vera. Kalau Vera mau transfer, Vera langsung pilih bawahnya lagi transfer, tapi pilih antar rekening. Kemudian keluarlah menu ini. Dari rekening mana, rekeningnya Vera, ke rekening mana, itu bisa langsung pilih, kemudian akan keluar nama Miss Vivi. Tapi kalau misalnya mau transfer ke orang lain lagi nih, tapi belum ada listnya, tetap harus kita list dulu. Tapi kalau sudah ada listnya, minggu depan pun Vera mau transfer ke Miss Vivi, itu sudah bisa, karena sudah ada listnya. Tinggal masukin, kemudian jumlah uangnya berapa, mau pakai berita boleh, nggak pakai juga masalah. Udah deh tinggal transfer. Begitu kita send, dia keluar lagi nih verifikasinya. Transfer ke Miss Vivi, totalnya segini, beritanya ini. Betul nggak?
Kalau udah betul, baru kita kirim. Harus aware juga ya sama ini, takutnya malah kita salah transfer, atau misalnya tiba-tiba ada yang tidak salah tekan atau apa, maunya transfer ke A, rupanya tertekan si B. Kalau kita buru-buru kan bisa aja kita nggak kelihat verifikasinya. Itulah fungsinya dia tampilkan lagi nanti satu menu untuk verifikasi betul nggak kita memang mau transfernya ke Miss Vivi misalnya. Selain transfer menggunakan yang manual ini kan biasanya kalau daftar transfer itu menggunakan pulsa juga tuh. Nah, kita juga bisa menggunakan barcode atau QR, yang biasa kita sekarang nyebutnya QRIS nih. Jadi dia udah standar internasional. Jadi kita bisa langsung transfer ke sesama rekening BCA ya, ataupun kalau Vera sih belum pernah mencoba transfer ke bank lain sih, karena ya belum ada juga teman-teman yang pakai rekening bank lain. Cuma kalau misalnya yang QRIS ini juga bisa kita lakukan untuk pembayaran. Ya misalnya nih, kita ke beli ayam nih misalnya, ke tempat ayam yang terkenal itu deh. Dia rupanya udah ada pakai standing yang QRIS ini. Nah, kita tinggal scan aja, udah deh, terus kita tinggal langsung bayar. Jadi nggak perlu menggunakan kartu yang digesek ataupun kita bayar cash. Berlaku juga untuk transaksi transfer sesama dengan BCA. Miss Vivi ini punya banking juga, Vera tinggal scan barcode-nya Miss Vivi atau Miss Vivi kirimkan via WA, otomatis Vera udah bisa langsung transfer tanpa menggunakan transfer yang daftar dan juga transfer lagi. Jadi tinggal scan aja barcode-nya udah bisa langsung. Dia bisa ambil barcode-nya itu langsung ya, secara langsung kita scan ataupun dari foto yang pojok kanan bawah ini. Jadi kita bisa langsung ambil dari WA yang udah kita save QR-nya, tinggal kita masuk aja. Otomatis dia akan keluar langsung nama dan juga nomor rekeningnya berapa. Kemudian kalau misalnya kalian udah selesai menggunakan M-Banking, jangan lupa di logout ya, kanan atas, atau misalnya kalian tekan back, dia akan keluar menunya logout, kalian langsung pilih logout aja. Jadi ya lebih aman juga kalau misalnya kita taruh nih, habis kita transaksi, kita taruh aja handphone kita. Jadi kita juga lebih aman, nggak ada yang pakai bankingnya kita logout dulu. Itu untuk yang ke BCA Mobile ya. Kalau ke BCA juga kurang lebih sama, bisa untuk cek saldo. Kalau misalnya kalian mau transfer itu harus menggunakan Key BCA. Kemudian sekarang untuk penanganan kasus yang dialami nasabah. Ini juga tadi beberapa kali sempat Vera mention mengenai kasus penipuan ataupun salah transfer. Nah, untuk kasus penipuan ataupun salah transfer ini harus kita awarekan juga nih sama nasabah ya. Jadi mereka harus juga tahu apa sih yang rahasia yang tidak boleh di-sharingkan kepada orang lain. Yang pada saat ditanya tidak boleh kita jawab, yaitu mengenai data-data kita, misalnya nama ibu kandung lah, PIN ATM lah, kode OTP lah, PIN banking, ataupun nomor kartu yang tertera di halaman depan. Kalau misalnya Vera nih anggapnya sama seperti kita punya KTP. KTP itu tidak boleh kita sembarangan posting di media sosial, biasanya itu jangan diposting, kalaupun posting ya di-blurkan dulu. Ataupun kartu vaksin ya yang sekarang lagi ngetren tuh banyak orang post. Nah, sebenarnya itu kan memuat data-data rahasianya kita nih. Bisa aja orang itu yang namanya kita zaman teknologi makin tinggi, ya banyak juga orang yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk ya buat yang lainnya lah, misalnya diduplikat lah, atau misalnya memanfaatkan data-data kita yang sudah terlanjur kita share. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kebanyakan kasus penipuan ataupun salah transfer, yang kasus penipuan yang terutama ya, itu kebanyakan itu, yaitu diminta PIN-nya lah, diminta kode OTP-nya lah, minta nomor kartunya lah. Pada saat itu kita berikan, ya otomatis data kita sudah tidak aman, dan dia bisa menggunakan saldo rekening kita ataupun saldo di mana, misalnya dia penipuannya pakai Shopee modusnya, saldo Shopee kita juga akan hilang dan itu juga berefek ke rekening kita ya. Jadi hati-hati dalam memberikan data rahasia kita kepada orang lain. Yang kalau nasabah datang tiba-tiba bilang karena kasus penipuan atau salah transfer, ya sama, kita pinjam dulu KTP dan ATM-nya, kita verifikasi data nasabahnya, memastikan bahwa yang datang itu tetap orangnya, tidak bisa diwakilkan. Ya, kemudian kita akan sambungkan ke Halo BCA, ya itu kantor pusatnya kita, untuk melakukan proses selanjutnya mengenai kasus penipuan. Misalnya kasus penipuan nih, langkah pertamanya kan kita hubungkan Halo BCA. Halo BCA juga sama akan verifikasi data, kemudian kita akan bantu dengan proses pemblokiran, ya pemblokiran dari BCA untuk rekening yang menipu istilahnya. Namun pada saat itu juga kalian akan diminta untuk mempersiapkan beberapa dokumen, misalnya bukti transfernya,
kronologis kejadiannya seperti apa, dan juga surat perintah pemblokiran. Ya, jadi kita misalnya ada penipuannya si A nipu Vera nih. Nah, Vera harus mempersiapkan misalnya saya yang bertanda di bawah ini, nama segala macam, ingin memblokir rekening atas nama si A karena telah melakukan penipuan, tanda tangan di atas materai. Nah, itu juga beberapa dokumen yang harus disiapkan yang untuk dikirimkan email ke Halo BCA agar bisa diteruskan pelaporannya. Nah, kemudian kalau misalnya nih, Vera kan ditipu, kemudian Vera minta nih alamat si A. Aduh, saya kena tipu nih, saya mau cari aja si A di mana. Minta dong alamatnya, dia tinggal di mana. Minta nomor handphonenya dong, biar bisa saya hubungin. Nah, pada saat seperti yang Vera bilang di awal sikap dasar seorang CSO, itu tidak boleh memberikan data nasabah orang lain kepada yang bukan orangnya. Ya, otomatis kita tidak bisa memberitahukan data penerima dana kepada pelapor. Itu juga sudah menjadi kode etiknya kita. Jadi biasanya kita akan mohon maaf sebelumnya untuk informasi tersebut tidak bisa kita berikan karena kami menjaga data rahasia nasabah. Tapi jangan khawatir, pelaporan ini akan tetap kami proses sesuai dengan standarnya, dan juga kita akan infokan bagaimana selanjutnya. Mohon dilengkapi data-data yang sudah diberikan dan sudah diminta oleh Halo BCA sehingga laporan ini tetap bisa diteruskan. Namun dapat diinformasikan juga untuk pengembalian dana itu tidak bisa kita janjikan karena kalau misalnya penipuan, kalau Vera suka bilang gini, misalnya nih kita udah terlanjur transfer nih ke penipu. Penipu artinya standby dong. Kalau misalnya kamu sudah transfer, dia akan langsung melakukan penarikan uang. Kalau sudah seperti itu, bagaimana dia bisa atau BCA bisa mengembalikan dana yang sudah terlanjur transfer ke rekening dia ke rekening pelapornya? Karena kan berarti rekeningnya udah ditarik nih, dan bahkan biasanya tidak dipakai lagi ataupun orangnya susah dicari. Jadi memang BCA sifatnya hanya mediasi, tidak menjanjikan pengembalian dana. Begitu juga sama yang salah transfer nih, misalnya yang tadi Vera bilang, kita nggak cek nih verifikasinya betul nggak, tahu-tahu maunya transfer ke BCV, ke transfer sama si A. Kami tetap sifatnya adalah mediasi, BCA akan menghubungi si A dan memberitahu dia bahwa telah terjadi kesalahan transfer. BCA akan tetap meminta si A untuk melakukan transfer balik dana tersebut. Tapi sebelumnya ditanya dulu ke si A, memang kenal nggak sih sama si Vera yang transfer? Oh, nggak kenal, nggak tahu nih tiba-tiba uangnya masuk. Oh, baik, rupanya ada pelaporan bahwa Vera telah melakukan salah transfer. Boleh kita bantu proses untuk pengembalian dananya. Nah, jadi otomatis si A akan bisa mengembalikan dananya ke Vera. Namun kalau misalnya sifatnya juga sama, tidak menjadikan BCA itu hanya mediasi, jadi tetap BCA yang akan melakukan proses menghubungi si penerima dana. Karena ya kalau misalnya datanya itu kan memang kita tidak bisa berikan langsung nih ke pelapor, tapi tetap BCA akan bantu untuk proseskan. BCA akan menghubungi penerima dana, barulah kita akan minta mediasi baru mengembalikan dana tersebut. Itu sih cara-cara penanganan kasusnya. Cuma kalau sarannya Vera, yang dimana kita seorang CSO dan nasabah mengalami masalah, kita harus tetap berempati. Ya, jadi memang kita minta maaf dulu atas kendala yang terjadi, dan kita akan bantu proses transaksi tersebut. Kita memberikan solusi sesuai dengan kebutuhannya dia. Paling ya nanti boleh sambil diingatkan kembali, ya data-data nasabahnya, data-data rahasianya jangan pernah ngasih ke orang lain. Nah, seperti itu sih. Itu beberapa contoh kasus atau misalnya transaksi yang bisa kita jalankan di customer service. Oke. Sebenarnya kalau dibahas tuh banyak banget. Cuma karena ini adalah hal-hal dasarnya, sekian saja. Ya, terima kasih Vera atas sharing-nya dan mungkin juga pengetahuan dasar kepada adik-adik kelas ya tentang peran seorang customer service. Nah, Vera, mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan muncul ya. Nah, kalau terkait tentang tadi pembukaan rekening, itu kan ada saldo minimum yang ditahan. Salah satunya misalnya tadi ada 10.000. Boleh dijelaskan nggak kalau misalnya seandainya ada calon nasabah yang mau membuka rekening, saldo minimum yang ditahan itu maksudnya apa ya? Oke. Kalau saldo minimum ditahan itu, seperti saldo ngendap. Jadi misalnya untuk tahapan itu kan setoran pertama 500.000 nih. Jadi pada saat nasabah melakukan setoran tunai, kalau dia mengecek di ATM itu hanya ada 450.000.
karena 50.000 itu adalah saldo endapan. Sama juga berlaku di bank lain nih misalnya, itu kan ada saldo minimal juga tuh. Tapi saldo minimal bedanya itu saldo mereka biasanya nampak. Jadi misalnya mereka store 500, 500 lah tampil di ATM. Namun pada saat kalian melakukan penarikan dana 500 nih, dia akan bilang saldo tidak cukup. Karena 100, misalnya 50.000-nya itu tertahan, jadi tidak bisa ditarik. Namun kan saldonya muncul. Nah, berbeda dengan BCA. BCA itu saldonya disembunyikan. Tapi kalau misalnya kalian kayak tahapan itu kan punya buku nih. Pada saat dilakukan pencetakan buku, di situ saldonya akan tetap 500.000. Cuma kalau di ATM 450.000. Dan di ATM itu 450.000-nya bisa langsung kita tarik habis sampai nol. Jadi sebenarnya ya kurang lebih sama, cuma bedanya kalau di ATM orang suka bilangnya, oh BCA bisa tarik sampai habis nih uangnya gitu. Ya dia nggak tahu aja saldo ngendap itu sebenarnya ada gitu, tapi itu nggak nampak aja. 50.000-nya udah langsung diendapin dulu. Jadi bisa sampai nol penarikannya. Ya, saldo efektifnya lah ibaratnya 450.000. Nah, terkait juga tentang ganti kartu karena akibat hilang, mungkin juga karena dia hilang itu bisa disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan atau mungkin dia dijamret, ya. Nah, berarti dari Bank BCA sendiri itu kalau ganti kartu tidak perlu melakukan berita acara di kantor kepolisian ya? Betul, kalau misalnya hanya kartu ATM-nya saja yang hilang, KTP-nya masih ada, itu tidak perlu melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Jadi cukup membawa KTP saja, nanti kita verifikasi data, udah verifikasi data, kita langsung gantikan kartu ATM yang baru. Kadang kan suka ada yang nanya nih, apa kita blokir dulu ya ATM yang lama? Jadi jangan khawatir, begitu saat kita melakukan penggantian kartu, otomatis kartu lama itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi lebih aman kalau misalnya kartu ATM kita hilang atau misalnya ketelan atau apa, besoknya langsung pagi-pagi datang ke BC aja untuk diganti kartunya. Otomatis yang lama nggak bisa dipakai lagi. Oke, kalau misalnya seandainya ada yang panik nih, tengah malam dompetnya jatuh, dia takut disalahgunakan, dia langsung telepon ke Halo BCA untuk diblokir, itu bisa? Bisa juga. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau blokir, itu ada beberapa cara. Yang cara yang pertama itu kalian bisa telepon Halo BCA call center. Ya, tapi call center kita sendiri sekarang kita udah punya aplikasinya nih, jadi nggak perlu berbayar lagi nelponnya. Kalian bisa download aplikasi namanya Halo BCA. Jadi di situ bisa kalian chat via WA, kemudian bisa kalian telepon ya, bisa lewat Twitter ataupun yang lainnya, ataupun email. Nah, kalau misalnya hilang, kalian bisa telepon, kemudian kalian kalau punya BCA Mobile ya, atau klik BCA, di menu M-Admin itu ada pilihannya blokir kartu. Kalau BCA Mobile sekarang kayaknya di bagian akun saya, di situ ada blokir kartu juga. Jadi bisa kalian blokir dulu. Apakah pada saat blokir itu memerlukan kartu identitas seperti KTP juga untuk dilampirkan? Kalau untuk telepon ke Halo BCA, verifikasi data aja. Tapi kalau kalian blokir dari aplikasi, langsung terblokir kok. Cuma konsekuensinya adalah aplikasinya tidak bisa digunakan. Jadi kalian benar-benar nggak tahu sama sekali nih ada transaksi apa, tapi memang ya lebih aman karena udah keblokir. Berarti setelah itu baru besoknya ke kantor cabang, salah satu cabang, untuk proses yang lain-lainnya lagi ya? Betul, tinggal digantikan kartu baru aja. Ya. Tapi kalau seandainya plus KTP-nya juga hilang, tapi fotokopi KTP-nya masih ada, dan ada foto di handphone KTP elektronik itu bagaimana? Bisa digunakan nggak? Kalau ini lebih case by case ya. Kadang kalau misalnya dia ngakunya memang hilang, itu wajib menggunakan surat kehilangan kepolisian. Tapi kalau misalnya menurut nasabahnya itu misalnya, oh nggak kebawa nih, tapi KTP-nya ada di rumah, saya cuma punya fotonya boleh. Nah itu kembali ke keputusannya atasannya kami, kabak ya kami bilangnya kepala bagian. Tapi kalau memang kebanyakan memang itu adalah nggak kebawa aja, tapi dia bisa nunjukin foto ataupun fotokopinya, ya boleh masih bisa kita bantu. Tapi kalau memang dia ngakunya hilang, tapi dia membawa fotokopi, kami lebih menyarankan dia menggunakan surat kehilangan dari kepolisian. Kalau dibilang verifikasi kan karena misalnya kan kita sudah menunjukkan dari foto file di galeri handphone, dan kalau bukannya di sistemnya BCA sendiri itu juga sudah ada database nasabah, yaitu wajah juga sudah terekam. Jadi kan bisa melakukan verifikasi wajah ya? Betul. Jadi bisa ya? Bisa. Kalau misalnya fungsi KTP sekarang itu kan menggunakan chip ya di dalam elektronik KTP kita. Jadi itu juga jadi sarana verifikasi data. Jadi misalnya
datang membuka rekening, itu kan memang wajibnya eKTP. Karena apa? Kami akan melakukan scan terhadap KTP tersebut yang di dalamnya chip dan mencocokkan sidik jarinya. Karena kalau untuk ya namanya juga banyak penipuan ya, Miss. Jadi itu KTP itu juga sebenarnya ya ada juga orang yang menggandakan atau memberikan informasi yang tidak sesuai. Itulah kenapa sekarang kami menggunakan elektronik KTP dan hanya bisa eKTP biar kami bisa melakukan verifikasi lebih terhadap orangnya. Biasanya memang kita cocokin sama sidik jari yang namanya kalau udah direkam di Dukcapil itu kan berarti memang orang yang sesuai nih gitu. Makanya untuk beberapa case seperti ATM, KTP-nya nggak kebawa nih misalnya, itu tetap bisa kita bantu karena kita memang punya database foto, KTP, kemudian dan juga tanda tangan. Ya, terima kasih Vera. Ya, saya juga pernah mencoba kris ya. Jadi setiap kali kalau melakukan ibadah hari Minggu, ikut misa, itu kan ada kita memberikan transfer ketika uang persembahan ya. Nah, itu saya selalu memanfaatkan fasilitas dari krisnya BCA. Karena kelebihan dari kris BCA itu adalah kita bisa mengambil scan barcode-nya itu langsung dari galeri. Nah, kalau ada yang fitur bank tertentu itu memang kita harus scan langsung. Jadi dia nggak ada fitur ambil dari galeri. Itu juga kelemahan ya. Jadi memang kalau scan kris ini bisa bisa scan langsung atau kita mengambil dari galeri di handphone kita. Nah, nanti juga ada verifikasi muncul. Benar nggak kita mau mentransfer ke namanya yang ini, jumlahnya segini. Juga tetap ada verifikasi. Jadi nggak langsung scan aja ya. Ya. Kemudian nanti ada yang bertanya, OTP itu apa sih? OTP itu adalah on-time password yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita mau transaksi nih. Nah, misalnya kalau sekarang ini kan lagi banyak modus penipuan juga nih. Jadi misalnya dia tahu data-datanya kita. Dia minta nomor ATM, kemudian kode PIN bankingnya kita. Dia sebenarnya ingin meretas bankingnya kita. Nah, untuk sekarang ini juga BCA juga sudah melakukan perbaikannya dan juga menghindari adanya hacker ini. Jadi pada saat kita ganti handphone namun dengan nomor handphone yang sama, itu akan terdeteksi ada perubahan nih dari handphonenya. Otomatis dia akan meminta untuk mengirimkan kode OTP. Yang namanya OTP ini adalah one time password yang otomatis itu juga adalah data rahasia. Karena pada saat kita menekan, pada saat terkirim SMS yang kode OTP ini, dia langsung bilang, jangan beritahukan kode OTP ini kepada pihak manapun. Ya, ini kode OTP-nya bersifat rahasia. Jadi kita tinggal masukin kode OTP ini. Kode OTP ini juga banyak yang tidak dikenali sama orang ya, apalagi kayak orang nasabah yang udah agak tua, kan mereka agak kurang tahu nih. Jadi telepon dia minta sebutkan kode, sebut kode unik gitu kan. Nanti ada SMS nih dari BCA, dia keluarnya kode unik, sebutkan kode uniknya ya gitu. Main disebutkan aja. Sebenarnya itu tidak boleh karena yang namanya itu one time password otomatis itu bisa menggantikan transaksi kita. Begitu kita masukin, otomatis transaksi itu akan terjadi. Begitu juga sama Shopee nih, kemarin Sarah juga baru lihat sendiri, ya akun Shopee itu kan biasanya suka diretas tuh. Biasanya suka ditelepon atau di WA. Wallpaper-nya Shopee gitu. Dia bilangnya, selamat, Anda telah mendapatkan hadiah. Dapatkan Shopee Pay 2 juta. Klik link berikut ini. Nah, begitu kita klik atau misalnya kita oke-kan nih, dia akan otomatis membawa kita untuk pengisian data-data internal kita. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian kemarin juga Vera sempat lihat sendiri bagaimana saat nasabah menggunakan handphone yang berbeda untuk masuk Shopee-nya, ya walaupun nomor handphone yang sama ya, dia hanya ingin melakukan pembelian pulsa itu langsung dilarang karena terdeteksi perangkat yang berbeda, tidak bisa melakukan pengisian pulsa. Ya karena bisa dibilang untuk modusnya Shopee sendiri itu udah banyak banget. Dan ya namanya kita melihat bagaimana seorang nasabah itu tiba-tiba ditipu ya, diminta masukin data, terus tiba-tiba saldo Shopee-nya hilang, saldo rekeningnya hilang. Biasanya tetap kita kasih tahu kalau ya data-data itu rahasia dan yang namanya kode OTP itu tidak boleh diberikan. Begitu sih. Oke, thank you Vera. Nah, pertanyaan terakhir nih Vera tentang kasus penipuan atau salah transfer. Nah, salah satu kelengkapan yang harus dibawa itu adalah KTP dan ATM. Apa fungsi dari kita membawa ATM ya? Apakah memang digesek di dalam mesinnya itu nanti ketika kita proses? Kalau untuk ATM itu kan sebenarnya opsional aja ya kalau untuk proses pelaporan kehilangan. Cuma biasanya kami menggunakan kartu ATM itu ada nomornya nih, lebih memudahkan kami untuk melakukan pengecekan data. Jadi misalnya nomor kartu itu otomatis Vera itu bisa langsung dapat nomor rekeningnya, namanya, data-datanya otomatis bisa langsung Vera buka, lebih memudahkan aja.
Tapi kalau misalnya nggak dibawa juga nggak ini sih nggak masalah sih, karena dari NIK pun itu udah bisa kami cari. Sama seperti kondisi ATM-nya hilang gitu ya. Kami begitu masukin search by NIK itu otomatis sudah keluar data-datanya. Jadi ya banyak sarana ininya lah, verifikasi. Oke, terima kasih Vera atas sharingnya dan sudah meluangkan waktu siang ini di balik kesibukan yang dimiliki. Ya, walaupun akhir pekan, Vera sendiri juga sekarang juga aktif ya untuk kegiatan lainnya, makeup artist juga, kemudian juga hobi fotografi dan lain-lain. Ya, aktivitas yang sangat bermanfaat. Nah, semoga video tutorial ini yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi adik-adik kelas, yaitu mahasiswa semester 5 dari program studi English for Business and Professional Communication pada mata kuliah Banking and Finance Operational Communication. Nah, jadi terima kasih banyak Vera atas waktunya. Video ini kami cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dari rekan mahasiswa. Setelah diskusi dilakukan, nanti Vera sendiri akan bergabung dengan kita di dalam kelas. Jadi akan mungkin pertanyaan atau case yang mungkin akan muncul dari para nasabah yang akan kita role play-kan di akhir semester nanti bisa ditanyakan kepada Vera. Nah, sekali lagi Vera, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik kelas kalian? Kalau pesannya sih ya tetap belajar ya. Yang namanya sampai Vera saat ini aja, Vera tetap belajar ya, baik itu pekerjaan ataupun misalnya pekerjaan lain seperti yang Miss Yuri bilang, Vera ini ada sambilan juga ya, sambilannya adalah hairdo. Itu juga kan setiap hari juga tidak terlepas dari belajar. Yang namanya kita hidup, kita tetap perlu belajar ya, tekuni, kemudian pelajari dan persiapan. Persiapan itu penting, apalagi kalau misalnya nanti ada role play, persiapan itu udah harus kalian punya ya, dan misalnya produknya BCA itu ada apa aja. Kemudian sebagai customer service kita harus gimana, cara bicara kita gimana. Kalaupun kalian memang sudah belajar dari sini, yakinlah bekal ini akan kepake kok pada saat kalian lamar pekerjaan di bank ya, terutama misalnya di BCA ataupun bank lainnya. Dengan apa yang kalian pelajari sekarang itu, itulah dasarnya kalian. Ya, karena kebetulan Vera itu dari awal tuh memang sudah di bank, ya Vera sudah punya nih dasar-dasarnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian yang belum pernah dasarnya di bank, nggak masalah. Pada saat kalian menonton ini, kalian pelajari dengan baik, ya. Kalian kalau ada waktu kalian boleh praktek nih, misalnya cara bicaranya gimana, enaknya gimana biar nggak gugup gitu. Kalian udah bisa langsung pelajari juga, kalian coba dan yakinlah pas role play itu kalian lebih total daripada kalian tidak mempersiapkan apa-apa ya kayak udah amat sih aku ini kan role play aja gitu kan. Rambut seada-adanya kan, bicara juga seada-adanya. Itu kita nampak ya, kayak Vera pribadi karena Vera udah kenal banyak orang ya, dulu organisasi juga di BEM, udah tahu nih orang ini gimana sih, dari cara bicaranya gimana sih, dari wajahnya gimana sih, itu udah bisa dikenali. Jadi lebih banyak prepare aja. Itu sih. Terima kasih banyak Vera. Mungkin kita closing dengan salam Nusantara yang merupakan ciri khas dari BCA. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kelas nanti. Selamat siang. Sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat selalu.